Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf bersama Bos Henry. Kembali kita di OSL 24 program khusus Insight menyambut pemilu 2024. Kawan-kawan semua dari studio kami di Jakarta, kami ingin bergosip kali ini. Ya. Sebelumnya kita bahas tentang MK. Kita sempat juga melihat dinamika projo dan sebagainya. Nah, kita mau berandai-andai ini. Andai-andai kalau ternyata yang kita bahas di opsi 2B kemarin itu kan MK jadi nggak jadi gitu kan ya, itu kejadian. Apa opsi itu? Opsi ketika Gibran Raka Buming Raka berlabuh bersama Prabowo Subianto. Anggap itu kejadian. Berarti kan ada Amin, Anies dan Muhaimin, satu paket. Prabowo Gibran satu paket. Partainya udah jelas semuanya. Terus Projo di situ. Bagaimana Ganjar? Dengan siapa Ganjar? Karena memang sudah ada statement dari PDIP tuh. Ya. Kita akan menunggu Prabowo dengan siapa? Sehingga baru kita akan mengumumkan. Sekedar gambaran buat kawan-kawan semua, Amin, partai politiknya Nasdem, PKS, PKB. Untuk Kim, banyak. Ya. Banyak lah pokoknya. Ya. Untuk PDIP saat ini bersama Pelindo, Hanura, P3. Jauh itu. Ya. Jadi opsinya kan dari 3 partai itu. Ya. Atau ada opsi yang lain? Jadi gini, kita pernah singgung ya beberapa episode yang kita lalu. Fokus koalisi ini ya. Koalisi merah. Pak Ganjar pakai baju merah. Pak Ganjar ini kalau kita lihat yang di dalam koalisi itu yang santer kan 2 nama. Bapak Sandiaga Uno, P3 dan TGB, Pelindo. Tuan Guru Bajang. Yang TB. Nah, jadi mana nih yang mungkin? Menurut gua dua-duanya oke. Sebenarnya dua-duanya mencerminkan Islam semua. Walaupun partainya bukan partai Islam semua. P3 Islam. Cuma P3 doang yang identik sama partai Islam. Itu tapi TGB. Itu kan TGB-nya siapa sih yang nggak tahu Islam apa dia? Islam apa gitu. Nah, jadi menurut gua dua-dua ini aman sebenarnya buat Ganjar. Kenapa? Karena gua lihat di statistik pemilih juga kan memang PDIP ada kurang kuat di pemilih Islam. Walaupun ini kenapa? Karena pemilih Islam yang diperbutkan banyak kandidat ya. Wajar lah. Nah, kemudian yang kedua, kalau di luar partai koalisi. Kalau di luar partai koalisi ada Pak Mahfud sama Bu Khofifah. Tapi gue ngelihatnya Pak Mahfud sama Bu Khofifah ini agak berat ya. Karena ngelihat juga kecenderungannya juga afiliatnya ke Prabowo dan atau ke PKB. Jadi gue lihat sih kurang agak berat. Walaupun Bu Khofifah megang cukup banyak masa kan. Dan lu bisa bayangin Ganjar berkoalisi dengan cawapres yang non partai koalisi itu kayak gimana gitu. Ya maksudnya ya harusnya terlibat lah salah satu partai koalisi, karena partai koalisi kan udah masuk ke situ, udah boyong suara ke situ, dana macam. Bahkan Pelindo sekretariat tim pemenangan di high end di MNC kan? MNC. Nah, jadi maksud gua TPM. Kan kalau menurut gue ya kalau semuanya jadi serba mungkin. Kalau dari kacamata lebih dekat kacamata partai koalisi, 2 sosok itu. Nah, tapi apakah itu bisa mengimbangi 2 pasangan kandidat yang ada seolah-olah itu? Jadi menurut gua memang pertarungannya agak berat ya. Karena Ganjar kalau dari statistik baru unggul telak di Jawa Tengah saja. Sementara di provinsi yang lain bahkan cenderung kalah walaupun kalah tipis. Mengutip survei salah satu media massa, ditayang di TV kan ya. Ganjar itu kuat di Jawa Tengah, sedang di Jawa Timur, habis di Jakarta dan di Jawa. Banten, Jawa Barat dan Jakarta. Jabar begitu bagus. Nah, jadi kalau kayak begitu posisinya ya agak berat. Dengan nama-nama gimana caranya? Karena emang kan Jawa Tengah bukan penduduk yang gede, lebih kecil dari Jawa Barat, lebih kecil dari Jawa Timur. Jadi menurut gua sih Ganjar harus kerja keras. Walaupun mungkin kalau tadi dapat siapa namanya Tuan Guru Bajang di luar Jawa, oke lah. Tapi kan basis masanya nggak sebesar Jawa dan Sumatera. Jadi apakah
Ganjar butuh mempertimbangkan nama-nama lain yang bisa meningkatkan elektabilitasnya di. Mungkin juga kalau kita mau ada terobosan di merah ya, di PDIP, gak di luar nama-nama tersebut. Masih dua nama-nama. Browsing aja, maksudnya bikin aja. Ya, kita lihat survei, buka survei dan sebagainya. Atau kalau perlu lebih keren lagi ya, kalau Gibran dia ambil dari PDI ke Kim, orang Kim ada yang diambil dari transfer pemain. Nah, ini menarik. Ini menarik. Tapi kan belum ada. Tapi kemarin Sekjen PDIP, Bung Hasto di Jawa Timur dia menyampaikan ada beberapa nama di yang sedang digodok lah di bahasa mereka. Ya maupun kalau mie ya, kalau misalnya mie godoknya jangan kelamaan. Iya. Ada mie godok mie mah. Kayak enak juga. Jadi gini. Oh iya, jadi ada benar ada yang lupa juga. Ada yang sempat ramai waktu itu ya. Betulan kami ya. Bisa nggak tuh jadi sosok yang diambil dari diambil transfer pemain. Karena kalau sekarang kan lagi rame nih di Netflix ya ada transfer pemain Luis Figo. Nah, tapi jangan lupa di Liga Indonesia itu ada transfer pemain yang dia ditransfer jadi juara. Namanya Maman Abdurrahman. Dari Persib ke Persija. Menang. Kalau tadi siapa Gibran diambil dari PDIP ditransfer Prabowo ke Kim bisa menang nih. Karena kan ambil kan. Tapi kan Ganjar juga pengen menang. Nah, PDI harus ngambil yang dari Kim. Nyawa di balik nyawa. Oh berarti. bukan. Bukan yang kayak gitu ya. Transfer pemain. Siapa tahu kan misalnya di ininya kurang bisa expose gitu. Ternyata dapat line up di. Tapi yang keputusan tetap di ibu lah gitu ya. Kalau udah kayak gitu kita jadi terbatas lagi tuh. Tapi kita tapi secara politik tadi kan kita membahas lah Ganjar ini lemah di Banjar. Jadi idealnya beliau memilih kandidat yang bisa mendukung Anies Baswedan dong. Ada benar. Tapi kita kira-kira lah. Ini kan Amin tanggal 19 pendaftaran. Yes. Ya Prabowo mungkin kemarin koalisi ketum Kim udah sempat diskusi dalam waktu dekat akan deklarasi. Ya. PDIP terakhir. Dan gue lihat sih PDIP kan sebenarnya partai matang. Dia sebenarnya ngelihat goncangan kayak begini-begini tenang aja. Memang yang nanti akan agak rame itu adalah ketika Ganjar melaju tapi kemudian kecenderungan Jokowi dan relawannya ternyata ke Prabowo gitu. Nah, ini yang akan menarik dalam perjalanan kampanye ke depan. Tapi kalau PDIP bisa membuktikan relawannya Jokowi keluar gak masalah. Jadi buat tetap itu hebat, heroik. Kalau bisa penggalangan seperti itu dan PDI jago penggalangan gitu. Seperti itu. Tapi kira-kira mereka akan mengambil dari nama dari koalisi atau dari luar koalisi? Memang kalau terdesak ya akhirnya paling small risk ya dari dalam koalisi. Jadi antara TGB, Sandi Uno, pilihan aman. Itu aman banget. Artinya gini loh. Sama-sama anggota koalisi, ya tidak ada konflik dan kemudian ya tinggal fokus pemenangan aja. Sebenarnya kan gini, kalau Ganjar Sandi itu kan bukan nama yang baru ya, udah berkali-kali. Sejak kepindahan Sandi ke P3 dari Gerindra ke P3 itu transfer pemain juga Sandi. Nah, jadi Sandi yang dimaksud. Sandi yang dimaksud. Wah keren tuh. Duitnya adalah. Iya, keren. Iya keren karena apa namanya? Ini kayak Barcelona sama Real Madrid ya. Musuhan tapi transferan gitu. Kalau kejadian ini bab tambahan sebelum kita tutup. Anggap kejadian Amin, PS, Gibran, Ganjar. Ganjar dengan partai koalisi lah. Yes. Anggap Sandi. Jadi GP Sandi. Tiga pasang tadi. GP Amin, Sandi, Amin, PS, Prabowo Gibran. Siapa yang harus putaran kedua? Atau jangan-jangan salah satu bisa satu putaran? Nah ini yang lagi rame. Satu putaran. Lebih hemat manusia politik ini lagi ada yang berspekulasi. Tapi tentu dengan bukan sembarangan ya dengan data. Satu putaran langsung ada presidennya 3 pasangan dengan 3 pasang. Gila kan? Berarti kan ada yang dominan banget. Ada yang jeblok banget.
ada yang cuma 10%. Bahkan mungkin ada yang menargetkan pasangan yang menang. yang lain itu harus di bawah 10%. Ya kan anggap 55 menang kan, berarti tinggal 45. Sebenarnya 51 aja menang. 55 berarti gampang. 55. 45 sisa. 45 kan berarti 20 25 kan? 45 bagi 2. Iya, 40 20 dan 25 lah mudahnya gitu. 25. Atau 30 10. 10 15. Apa iya Ganjar 25 gitu kan? Mungkin. Enggak mungkin dong. Pasti dia agak mepet-mepet. 40. Berarti ada yang 5 dong. Berat. Aduh. Apa iya? Itu kan kalau GP sama Sandi. Kalau sama yang lain nggak tahu. Aduh. Yang lain Kita nggak tahu. Jadi lebih ceblok. Gini. Gimana nih? Gimana? Ini nggak bisa diundur lagi. 19 pembukaan, 25 kita tutup. Waduh. Oh, kawan-kawan semua. Satu putaran apa 2 putaran nih? Apa? 1 putaran apa 2 putaran nih? Kalau mau ikat panjang sih 2. Tapi kan kalau apa? Enaknya 1 putaran. Kenapa? Di situ kita fokus pilkada. Oh iya. Banyak ya. Banyak ya. Kontrakan butuh di studio. Ini kan Pak Henry minta studio di Jakarta mahal-mahal, kita mesti siapin semuanya kan. Oke kawan-kawan semua. Amin. 1 paket. Prabowo Gibran kayaknya kenyataan. Tinggal siapa pasangan Ganjar Pranowo. Yes. Tadi kita menduga dari dalam koalisi ada Pak Sandi Uno dari P3, ada TGB Tuan Tugul Bajang dari Perindo. Di luar koalisi kita ada nama seperti Pak Mahfud, Ibu Khofifah, ada Pak Ridwan Kamil, semuanya masih sangat dinamis. Ya. Tampaknya masih pada gasak-gusuk juga. Kita lihat bagaimana dan kita nantikan dalam minggu-minggu ini masih ada keputusan. Tapi Pak Hasto sempat ngomong tuh ada di detik.com. Ya. Sebelum tanggal 19 akan mengumumkan. Itu katanya. Berarti Prabowo harus mengumumkan sebelum tanggal 19. Ya kan 19 bisa pagi bisa malam. Ya bisa. Ya bisa di Prabowo pagi. Ya. Dia malam. Benar. Yang jelas Amin lah ya. Yang itu ya. Yang jelas Amin pendaftar tanggal 19. Tanggal 19. Jam 9 pagi katanya. Jadi daftar enggak? Ada statementnya. Habis kita ngobrol di sini. Harusnya lebih pagi kan. Besoknya statement. Jam 9 pagi. Iya. Mantap. Oke kawan-kawan semua, demikian kami Yusuf dan Henry di OSI 24 Insight. Siap mengawal pemilu 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.